Nah, oke teman-teman. Sekarang kita udah masuk nih dari sisi pandang Islam. Tadi kita udah bahas dari sisi pandang psikologis kan? Sekarang kita masuk dalam sisi pandang Islam. Nah, dari sisi pandang Islam sendiri, teman-teman pasti udah tahu dong bahwa zina itu merupakan hal yang dilarang dan diharamkan oleh agama Islam. Tidak hanya dengan orang lain, dengan keluarga sendiri, itu juga sangat dilarang keras banget oleh Islam. Oke. Mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapat atau berpikir kayak, dan pasti akan bilang kayak gini, kan kalau sama sepupu boleh, karena kan bukan mahramnya. Iya, itu benar, namun dalam konteks sudah menikah kan, teman-teman juga sudah membaca dalam kasus komunitas fantasi sedara. Nah, pada komunitas fantasi sedara ini merupakan orang-orang yang berbuat zina kepada keluarganya sendiri, baik itu ayah kandung kepada anak perempuannya, abang kepada adik perempuannya, anak laki-laki kepada ibunya, dan masih banyak banget. Dalam Islam kan dilarang keras, apalagi masih ada hubungan darah. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingati dengan sangat keras, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah saja melarang keras umatnya berbuat hal yang sangat keji, yaitu zina, dan sangat tertera jelas dalam Al-Quran. Bukan hanya zina secara fisik saja, namun melihat, membayangkan merupakan salah satu termasuk zina. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan atas nama Adam bagian dari zina yang pasti akan mengenainya. Zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berkata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, tadi kan merupakan salah satu sisi pandang Islam nih dalam kasus fantasi sedara. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa hubungan seksual dengan keluarga merupakan hal yang keji dan dilarang oleh Islam. Tidak hanya dengan keluarga, tapi dengan orang lain juga yang bukan mahramnya, merupakan hal yang sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Dari fenomena ini kita bisa belajar bahwa komunikasi dan pembelajaran soal seksual itu sangat perlu dan penting. Ini bukan hanya tentang anak orang lain ya yang menjadi korban, tapi ini juga tentang diri kita sendiri sebagai perempuan, adik-adik perempuan kita, anak-anak perempuan kita nanti, dan murid-murid kita. Jadi teman-teman, di sini kita bukan mencari siapa sih yang salah, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka yang sedang tersesat. Nah, terus dengan dunia yang sudah sangat modern banget ini, udah canggih banget kan sekarang, dengan banyak sekali konten-konten yang tanpa arah, mari kita hadir dan datang dengan sebagai suara yang menenangkan dan membawa pelita kecil untuk menunjukkan bahwa jalan pulang itu selalu ada. Wah, ternyata udah sampai di ujung video nih. Nah, dari semuanya ini fenomena kita simpulin nih ya bareng-bareng ya. Fenomena fantasi sedara yang viral di media sosial menunjukkan pentingnya pendidikan seksual sejak dini dan terbukanya komunikasi dalam keluarga. Dari sudut pandang psikologi, kurangnya pemahaman dan pencarian jati diri di masa remaja dapat memicu distorsi kognitif. Distorsi kognitif tadi kan kayak berpikir yang menyimpang. Nah, itu tuh salah satu akibat dimana teman-teman terus mengulang melihat hal yang tidak seharusnya teman-teman lihat, yakni kebiasaan berpikir menyimpang yang menjadi kebiasaan yang berbahaya tuh. Nah, sementara dari sisi Islam, segala bentuk zina termasuk dalam bentuk fantasi atau imajinasi sangat dilarang keras karena dapat merusak akhlak dan tatanan keluarga. Islam sangat menegaskan untuk tidak mendekati zina, bukan dalam bentuk pandangan dan bayangan saja. Sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang zina mata dan lisan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk hadir sebagai penerang nih di tengah-tengah gelapnya arus digital. Bukan untuk menghakimi ya, tapi untuk menyelamatkan dan membimbing yang tersesat menuju jalan yang
diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan yang benar, kasih sayang, dan dakwah yang bijak, kita bisa menjadi pelita kecil dengan dunia yang penuh fitnah ini. Oke, sudah selesai. Sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.